warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hari ini. Alhamdulillah. Kami dari tim anak, ada dokter anak, dokter Yoyo, ada dokter Hani, dan dari dokter muda, Unisba, akan menyampaikan tentang hepatitis akut berat yang sekarang lagi rame-ramenya. Terima kasih kesempatan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami melaksanakan polis selanjutnya, kami dari tim anak ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang hepatitis virus akut yang belum diketahui penyebabnya, yang saat ini sedang sedang mudah-mudahan sih tidak sampai seperti COVID kemarin, amin, jangan sampai menjadi wabah ya, tetapi ini dalam rangka kewaspadaan kita. Makanya kami dari dokter muda Eka Unisba akan memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencegahan terhadap hepatitis virus akut yang tidak diketahui penyebabnya. Selama ini kan yang sudah kita tahu penyebab hepatitis virus adalah misalkan hepatitis A, hepatitis B, ya, hepatitis C, atau bisa juga disebabkan karena tipes yang tidak diobatin tuntas sehingga akan ada komplikasi hepatitis. Nah, yang saat ini sedang terjadi, yang dimulai pertama adalah di Inggris, ada ditemukan beberapa, kemudian ada di beberapa negara lain, dan di Indonesia masih dicurigai, tapi belum pasti. Yang kemarin di Jakarta, tapi juga belum pasti itu penyebabnya apa. Jadi makanya dari Kementerian Kesehatan dan kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia akan dianjurkan untuk mewaspadai. Ibaratnya kita harus terus memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu bahwa kita harus waspada, tetapi jangan sampai kita ketakutan yang berlebihan, ya. Mudah-mudahan ya kita masih ada yang di atas, masih bisa memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi KLB maupun tidak menjadi pandemi lagi. Ya, kita sudah cukup kemarin dengan COVID. Mudah-mudahan pandemi COVID akan segera berakhir sehingga menjadi endemi. Ya, barangkali tidak panjang lebar sambutan dari saya. Selanjutnya oleh dokter muda akan diberikan penyuluhan tentang hepatitis virus akut ini. Barangkali nanti ada bapak-bapak ibu-ibu yang mau bertanya, mangga nanti barangkali dokter muda yang akan menjawab. Kalaupun nanti dokter muda ada kesulitan apa-apa, mungkin kami bisa dipanggil untuk menjawab. Sambil kami menjalani kegiatan klinik, maka kami juga sambil melaksanakan kegiatan klinik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Yoyo. Barangkali ada sambutan atau tambahan dari Dr. Hani? Oh, tidak. Kita lanjutkan pembahasan sama dokter mudanya ya. Kita lanjutkan sambil melakukan pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk informasi kali ini lebih ditujukan kepada Bapak Ibu ya. Karena kan di sini Bapak Ibu sebagai orang yang sudah dewasa mungkin akan merasa lebih terhadap anak dan juga keluarga di rumah. Maka boleh slide. Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya,
Dr. Yoyo sebagai dokter anak dan juga dokter Hani bahwa sekarang sedang ada suatu penyakit yaitu hepatitis, ya, hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya. Jadi hepatitis akut berat ini bukan disebabkan oleh virus penyebab hepatitis yang sudah diketahui sebelumnya seperti virus hepatitis A, B, C, D, dan E, ya. Nah, jadi hepatitis itu kan dulu ya ada satu infeksi pada satu organ hati, ya, atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu sering mendengar liver seperti itu ya Pak ya. Nah, jadi ada suatu virus atau penyebab infeksi yang menyerang ke hati kita gitu ya. Tapi tidak usah baik ya Bu ya, jangan sampai pada kita. Nah, tetapi kami gitu ya dari Kementerian Kesehatan belum bisa mengetahui dengan pasti penyebabnya, karena ternyata virus penyebabnya bukan virus penyebab hepatitis yang umumnya sudah pernah ditemukan. Nah, mungkin ini sekilas kronologi ya bagaimana hepatitis akut berat ini ditemukan. Jadi pada tanggal 5 April 2022 itu pertama kali dilaporkan di Inggris Raya. Ya. Kemudian pada tanggal 8 April 2022 di 3 negara lain sudah melaporkan kasus yang serupa. Ya. Nah, lalu pada tanggal 16 April 2022 dilakukan sebagai perjanjian luar biasa atau HLB oleh WHO. WHO ini kan adalah suatu organisasi kesehatan dunia ya, World Health Organization. Nah, lalu pada tanggal 21 April 2022 dilaporkan lebih dari 170 kasus yang sudah ditemukan di 12 negara. Lalu pada tanggal 16 hingga 30 April 2022 32 kasus pasien anak hepatitis akut sudah meninggal di Indonesia. Nah, jadi kasusnya ternyata sudah sampai ya Bapak Ibu ke Indonesia dan sudah ada yang meninggal. Nah, jadi mungkin ini menjadi suatu keadaan yang membuat kita jadi lebih aware mungkin ya, bahwa ternyata virusnya sudah sampai ke Indonesia dan bahkan bisa menyebabkan atau menyangkut ke jiwa atau nyawa ya. Nah, nah selanjutnya ini mungkin gejala awal ya atau gejala lanjutan yang bisa kita kenali lebih dini gitu ya Bapak Ibu. Nah, gejala awalnya seperti apa ya? Gejala awalnya ada mual ya, disertai mungkin bisa disertai dengan muntah, ada diare berat dan juga ada demam ringan. Karena kan organ hati ini berada di daerah kulit kita ya Bapak Ibu ya, sehingga jika ada suatu infeksi pada hati atau liver akan merangsang sehingga jadi mual atau muntah ya, dan akan mengganggu saluran pencernaan karena letaknya sama-sama liver ya. Lalu karena ada infeksi mungkin akan disertai dengan adanya demam ringan. Nah, kalau sekilas Bapak Ibu gejala awalnya itu mungkin mirip-mirip dengan penyakit lain yang sudah biasa kita temui gitu ya. Jadi mungkin kita pribadi pun tidak aware atau tidak merasa ini adalah suatu gejala awal dari adanya hepatitis akut berat yang baru ini ya. Nah, jadi sama halnya mungkin dengan saat pandemi COVID, dari gejalanya mungkin ringan dan seperti flu biasanya ya. Tetapi kita sekarang harus lebih aware karena ternyata gejala awal seperti mual, muntah, diare berat ataupun demam ringan ternyata merupakan tanda-tanda awal dari adanya hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ya. Selanjutnya gejala lanjutannya apa? Nah, ternyata bisa air kencing berwarna pekat seperti teh ya Ibu, Bapak-bapak Ibu ya, warnanya seperti teh berarti cenderung coklat ya. Kalau air kencing yang sehat yang cukup minumnya itu akan cenderung putih ya. Kalau udah mulai kurang minum nanti jadi lebih kuning. Kalau lebih sedikit lagi minumnya kuning pekat. Tetapi kan ada gangguan pada hepan atau pada organ hati ya, ada virus yang menyerang sehingga ada infeksi di hati, maka nanti akan mengganggu proses pembentukan air kencing sehingga nanti air kencing menjadi berwarna seperti teh ya atau cenderung coklat ya, dan bahkan BAB ya itu juga akan berwarna putih pucat ya, karena tadi ya Bu ya ada diare berat. Nah, mungkin nanti kita bisa mengevaluasi dari warna BAB nya, warna fesesnya itu
seperti apa? Jika buta pucat, maka kita harus waspada. Mungkin ini adalah gejala lanjutan, ya. Lalu selanjutnya ada warna mata dan kulit yang menguning. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan lebih awal ya mendengar, oh kalau ada hepatitis biasanya kulit atau warna mata jadi menguning. Sama ya Bu ya, hepatitis akut berat juga karena memang ada infeksi di organ hatinya, maka warna mata dan kulit cenderung akan menguning, ya. Lalu ada gangguan pembekuan darah karena ada proses dari proses pembentukan darah yang ada di leher, ya. Nah, lalu bapak ibu bisa juga ada kejang, ya. Kalau udah ada kejang, maka bisa ada penurunan kesadaran, ya. Nah, mungkin dari sini ya Bu, bapak-bapak ibu-ibu, dari gejala lanjutan ini berarti sudah menyerang ke organ vital kita, organ otak, ya. Sehingga kalau udah mulai menyerang organ kita, maka ini ada risiko untuk mengancam nyawa. Maka dari itu kita perlu waspada, ya. Bukan dari gejala lanjut, tapi dari gejala awal, ya. Kita harus waspada sedini mungkin. Oh, ada mual, ada muntah, diare berat, atau demam ringan, kita curiga, ya, segera temui dokter, ya. Jangan ditunggu sampai gejala lanjut, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Gitu. Tetapi tetap seperti yang tadi disampaikan oleh dokter anak, dokter Yayu juga, bahwa jangan sampai jadi kita seperti panik atau ketakutan, ya. Gimana dong nanti supaya menghindari adanya mual atau gejala-gejala awal dari hepatitis akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Yayu. Nah, Bapak Ibu, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana gejala-gejala awal maupun dari gejala lanjutan dari hepatitis akut berat ini. Nah, gimana sih cara mencegahnya? Yang pertama, cara mencegah anak dari hepatitis akut dilihat dari saluran cerna dan juga saluran pernapasan. Untuk dari saluran cerna sendiri, yang pertama kita bisa menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar. Dan juga kita pastikan makanan yang dikonsumsi anak-anak kita ini bersih dan diusahakan lebih baik anak-anak lebih banyak mengkonsumsi masakan yang dimasak di rumah. Lalu yang ketiga ini tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sakit. Dan yang kelima, menjaga kebersihan rumah dan juga lingkungan. Jadi yang pertama ini yang paling utama dengan menjaga apa yang akan masuk atau menjaga makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita dengan salah satunya mencuci tangan, memastikan makanan bersih, tidak bertukar alat makan, hindari kontak dengan orang sakit dan juga menjaga kebersihan rumah. Lalu yang kedua bisa juga dari saluran nafas, di mana untuk menjaga kebersihan itu yang pertama kurangi mobilitas. Contohnya diusahakanlah bepergian ke tempat-tempat yang ibu-ibu benar-benar berdiri, lalu gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain dan hindari keramaian ataupun kerumunan. Nah, untuk langkah-langkah terpenting dalam penanganan hepatitis akut, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, bapak atau ibu ini jangan sampai panik untuk atas kejadian hepatitis akut ini. Tapi bapak dan ibu juga harus lebih waspada terhadap kejadian hepatitis akut. Penanganan yang pertamanya ini yaitu waspada gejala awal seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada diare, mual muntah, sakit perut dan juga dapat disertai dengan demam ringan. Jika gejala awal ini sudah muncul, bapak ibu ini jangan panik dan segera bawa anak atau kerabat ini ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Yang ketiga, jangan sampai, ketika si anaknya ini sudah ada gejala awal, biasanya kita itu seharusnya kita jangan menunggu sampai ada gejala lanjutan. Jadi lebih baik ketika sudah muncul ada gejala awal, kita cepat membawa ke rumah sakit terdekat agar si anaknya ini lebih terselamatkan. Lalu yang keempat, segera pasien rumah sakit dengan fasilitas esensial. Mungkin sebelumnya ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan terlebih dahulu. Karena ini mungkin materinya agak cukup berat, ya, jadi memang ditujukannya kepada Bapak
edukasi nanti anak di rumah dan keluarga di rumah. Nah mungkin memang ini kan informasinya juga dari Kemenkes ya Bapak Ibu, jadi sudah dibuat sesederhana mungkin. Insya Allah Bapak Ibu udah paham. Nah mungkin dari kami jika memang ada pertanyaan, kami yang akan mulai bertanya balik ke Bapak Ibu ya. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada bisa menyebutkan apa saja sih gejala awal dari hepatitis akut yang belum ditemukan penyebabnya. Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Tadi yang pertama ada apa Kak? Mual, betul. Yang kedua ada muntah. Kalau ada mual suka muntah ya, bukan muntah ya Bapak Ibu, betul. Lalu ada apa Bapak Ibu? Diare ya. Kemudian yang terakhir ada demam ringan ya. Nah jadi mungkin dari sini dulu ya Bapak Ibu, sama seperti saat pandemi COVID, Bapak Ibu kalau udah mulai flu atau ini sama sekarang juga ada mual, ada muntah, ada diare, ada demam, harus waspada ya. Kita harus bisa mewaspadai sedini mungkin. Nah itu tujuan Salman Maulid Poli 1 Salman. tujuan diadakannya edukasi saat ini ya. Lalu gejala lanjutnya ada apa Bapak Ibu? Air kencing jadi warnanya seperti apa? Seperti teh, cenderung coklat ya. Kalau air kencing yang sehat warnanya apa Bapak Ibu? Ini betul ya. Lalu selain air kencing, BAB-nya cenderung berwarna apa? Putih pucat ya. Nah itu gejala lanjut yang udah mengarah ke kritis ya Bapak Ibu, jadi harus diwaspadai ya. Lalu kalau hepatitis dia cenderung warna kulit dan matanya kuning, betul ya. Lalu ada gangguan pembekuan darah ya. Kalau udah lebih parah bisa ada kejang, dan kalau udah kejang bisa ada penurunan kesadaran. Nah Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga perlu diketahui penurunan kesadaran itu gak hanya seperti pingsan ya, dibangunin gak bangun ya, tapi kalau misalnya udah mulai sering ngantuk ya, cenderung lebih sering tidur, nah itu juga sudah tanda-tanda dari penurunan kesadaran ya. Nah sekarang anak-anak kan banyak ya, tadi malam juga saya jadi IGD lagi banyak yang keluh diare ya. Terus anaknya katanya susah dibangunin ya. Nah ibu-ibu selalu harus lebih waspada ya. Itu bukan dedenya lagi bobok gitu ya. Kita harus curiga ada kelainan nggak nih di sistem sarafnya, apakah ada penurunan kesadaran ya. Jadi memang kita sebagai orang tua di sini ya punya tugas yang lebih penting untuk bisa mewaspadai lebih dini ya dari gejala-gejalanya ya. Bapak Ibu ya, dan tadi yang pencegahan yang sudah disampaikan oleh kakak saya juga kita terapkan sama halnya seperti saat pandemi COVID ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini langkah penanganannya sehingga bapak-bapak dan ibu jangan panik ya, dan jangan sampai ketakutan berlebihan ya. Baik ya, tadi udah ada penyuluhan gigi dan mulut disambung dengan penyuluhan untuk penyakit anak ya. Mungkin udah cukup ya Bapak Ibu yang mulai didapat kali ini. Saya dan rekan saya minta maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan hari ini betul-betul bisa dipahami dengan baik ya Bapak Ibu, menjadi bekal ilmu yang bisa Bapak Ibu sampaikan ke orang terdekat seperti keluarga, tetangga, ya, orang di rumah. Ya. Baik. Baik, mungkin